pagi teman-teman. Pagi ini saya ingin membagikan sesuatu buat kita semua. Ini saya kemarin bagikan di konser doa di Gedo ya. Tapi saya pikir ini akan bermanfaat juga kalau bisa diambil hikmatnya, baik untuk yang di Kelapa Gading maupun yang di Harapan Indah maupun yang ada di Cibubur. Saudara, saya mau sharing tentang alarm. Alarm ya, itu bukan alarm. Alarm yang kedua nggak ada. Alarm di rumah dan alarm di gereja. Alarm itu tanda bahaya, saudara. Tanda bahaya. Saya bacakan dulu 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, ini adalah peringatan dari Paulus kepada Timotius. Yang saat itu Timotius itu masih sangat muda. Dan saat itu Paulus berkata kepada Timotius, jauhi mereka. Ya, jauhi mereka yang tidak berkenan itu. Saudara, kalau dulu anak yang baik itu lebih banyak daripada anak yang nakal. Jadi kalau di kelas itu mungkin ya ada 1-2 orang lah yang nakal lah gitu. Tapi yang lain tuh rata-rata baik. Nah, tapi sekarang, saudara, bisa-bisa sudah mulai terbalik. Susah menemukan anak-anak yang bertumbuh secara moral, secara rohani, secara kedewasaan, tanggung jawab. Itu sekarang kita susah menemukan. Seakan kisah 2 Timotius 3 ini benar-benar nyata di depan kita gitu ya. Kenapa, saudara? Karena TikTok, Instagram, media sosial mengiming-imingin terutama anak-anak muda. Yang diiming-iming sekarang itu jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada yang diiming-iming kepada Hawa. Ya. Dulu Hawa cuma diiming-iming buah dari 1 pohon. Kalau sekarang itu bukan cuma buah, saudara. Macam-macam. Semua diiming-iming dengan luar biasa. Nah, saudara, kita ada 2 ya yang mau disampaikan. Yang pertama, alarm di gereja. Saudara, saya ngambil ini beberapa data karena kemarin saya ikut PDHT di GBI yang dibawakan oleh Pak Antonius Sitompul. Ya, jadi ini beberapa data, beberapa hal saya ngambil dari dia. Tapi ya saya berbeban untuk membagikan pada teman-teman yang lain. Ya, nah ini menurut dia nih saudara, alarm di gereja. Generasi muda meninggalkan gereja. Tujuh, kalau di Amerika saudaraku ya, menurut dia, menurut Pak Antonius, di Amerika itu 7 dari 10 anak muda itu ada di gereja. Bagus ya, ya. Tapi katanya pada saat mereka berusia 23 tahun, mereka meninggalkan gereja.
Kalau di Aussie, katanya di Australia, itu 50.000 orang muda meninggalkan gereja setiap tahun. Mengerikan, saudara. Ini alam bagi di gereja. Bahkan kalau kita lihat di Eropa, itu gereja-gereja pada kosong. Padahal gerejanya demikian luar biasa. Nah, sekarang di Indonesia bagaimana? Di Indonesia katanya, saudara, datanya, 91,8% masih rutin ke gereja. Tapi alasannya tidak kuat. Hanya sepertiganya yang masih mengasihi Yesus. Yang lain itu ada yang karena kebiasaan, alasannya, ada yang senang karena ada kegiatan, segala macam. Tapi yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus itu cuma sepertiga. Jadi kesimpulannya, saudara, 1 dari 3 remaja Kristen yang rajin ke gereja berpotensi untuk tidak lagi rutin ke gereja. Ini alam bagi kita semua, tanda bahaya di gereja. Nah, saudara, para ahli berpendapat bahwa orang tua itu mempengaruhi pengaruh utama bagi pembentukan iman anak. Karena apa? Karena orang tua itu hidup bersanding dengan anak setiap hari. Jauh lebih lama daripada gereja yang cuma seminggu sekali. Ya. Nah, sekarang alarm di rumah. Kalau tadi alarm tanda bahaya di gereja, sekarang kalau di rumah. Di rumah itu, saudara, sekarang kita melihat banyak sekali krisis dalam keluarga. Ya. Kenapa, saudara? Karena hampir semua keluarga itu sekarang bergumul. Ya. Bergumul dengan apa? Bergumul dengan kelelahan. Bergumul dengan finansial. Ya. Uber-uberan terus. Baik waktu, uber-uberan cicilan, gitu ya. Semuanya uber-uberan. Kemudian pekerjaan yang load-nya semakin hari semakin berat. Tidak kenal waktu, kadang-kadang sampai malam masih harus kerjain pekerjaan kantor. Sehingga, saudara, warna kehidupan rohani itu memudar, kalah dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di depan mata. Di samping itu, iming-iming dunia sama seperti anak-anak tadi. Itu terjadi setiap saat dan di setiap lini kehidupan. Anak-anak sekarang sudah pegangnya HP, pegangnya iPad. Semua dipacu terus. Sehingga banyak sekali pergeseran nilai. Akibatnya apa, saudara? Saling menghormati menjadi sangat minim. Bahkan terhadap orang tua sendiri. Hubungan relasi menjadi minim. Karakter yang baik semakin tergerus. Kasih semakin luntur. Kepedulian semakin langka. Saudara, kalau zaman dulu, kalau kita baca di Alkitab, itu gereja itu masih baru gitu ya, baru dibentuk. Jadi kekuatannya itu ada di rumah tangga. Di rumah. Karena gerejanya aja baru dibentuk. Kekuatan mereka di rumah. Nah, kalau sekarang sebaliknya. Orang rumah menganggap gereja yang harus membentuk. Karena sudah ada gereja, begitu. Dan kita yang orang-orang yang di rumah ini sibuk. Saudara, tapi mestinya biar bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri bahwa kita harus timbal balik. Dua-duanya harus dikuatkan. Baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Karena tantangannya semakin luar biasa. Nah, struktur pemuridan di gereja ya, itu sudah ada program. Ya, di gereja kita sudah punya program SMK dan lain-lain. Sehingga bisa membentuk
membekali, terutama anak-anaknya. Nah, tapi kalau di rumah, orang tua apakah sudah mempunyai kurikulum? Tanda tanya besar. Ya. Padahal kita tetap harus membekali. Kita ingat ada dua. Yang pertama amanat agung, menjadikan seluruh bangsa muridku. Yang kedua, kalau kita ingat di Ulangan 6, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut. Oh, ini tugas yang luar biasa berat sekarang, saudaraku. Jadi untuk itu kita mau sharingkan sebentar sedikit supaya ini menjadi bagian daripada kegiatan baik gereja yang ada di Keduya maupun yang ada di Kelapa Gading dan yang ada di Bekasi dan di Cibubur. Sekarang next slide, membangun gereja yang kuat. Saudara, kita harus mau tidak mau melakukan ini. Satu, untuk gereja kuat itu kita harus berbasis ke pemuridan. Kita harus memperkuat lini dalam kita sendiri. Itu bisa ditempuh dengan selain ibadah, ada komsel, ada baca Alkitab, ada SMK. Ini kita harus kuatin, saudara. Mau tidak bisa tidak. Nah, kemudian kita juga tanda kutip terpaksa ikut di dalam membangun kehidupan keluarga yang kuat. Karena kalau keluarganya tidak kuat, sekuat-kuatnya gereja kita berat. Jadi dua-dua ini mau tidak mau kita harus ikut masuk gitu ya. Nah, termasuk apa? Termasuk pernikahan yang kuat. Kita kepingin sekali supaya anak-anak muda ini pernikahannya kuat. Tapi kan kita lihat sekarang, cerai itu rasanya pilihan yang cukup mudah sekarang. Kalau tidak konflik-konflik itu demikian ada di depan mata. Rasanya anak-anak ini belum cukup dewasa. Jadi kita harus menguatkan ini. Padahal orang tua itu jarang sekali mengajari ini. Kemudian juga pengasuhan anak. Saudara, sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya, melainkan oleh babysitter. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu kalau punya anak banyak, kakak-kakaknya mengasuh adik-adiknya. Kalau sekarang, pengasuhan anak itu hampir sebagian besar dilakukan oleh babysitter. Seksualitas manusia. Ini juga sekarang demikian sangat vulgar istilah saya. Padahal ini sesuatu yang seharusnya eksklusif, spesial, intimate, pribadi, istilahnya malah sakral. Sakralnya semakin luntur, saudara-saudara. Karena sudah demikian diekspos dengan luar biasa, dieksploitasi. Kemudian pembentukan iman, saudara. Pembentukan iman di rumah itu sudah sangat minim. Maka kita harus masuk sampai ke sana, ke pemimpinan keluarga. Juga susah, anak-anak maunya sendiri. Susah diatur. Merawat usia lanjut. Ini juga beban buat kita-kita sekarang. Kalau zaman dulu kita lihat orang tua ada di rumah anak. Sekarang, maaf ya, saya juga punya teman. Rumahnya aja banyak, kekayaannya luar biasa. Tapi tetap ingin membawa maminya ke panti jompo. Jadi hubungan itu menjadi merenggang. Jadi kita harus masuk ini, harus membekali ini, terutama di dalam konseling pranikah. Di dalam konseling pranikah itu kita harus menguatkan ini sungguh-sungguh, menekankan ini, supaya mereka itu nanti akhirnya bisa menjadi orang tua yang kuat. Sekarang kita masuk ke gereja kita secara khusus ya. Saudara di Keduya,
itu kita dulunya seakan-akan hampir kehilangan generasi teens. Tapi kita bersyukur karena Evelyn, karena anak-anaknya yang lagi usia teens, itu akhirnya berjibaku. Udah, saya mau membimbing anak-anak saya sendiri sekalian dengan teman-teman. Jadi dia luar biasa masuk ke teens. Sehingga sekarang teens di Keduya itu hidup, saudara. Teens kita luar biasa menurut saya. Bahkan sampai sekarang ada yang di Aussie, ada yang di Belanda, tapi tetap hidup. Karena dimulai dari api yang ada di dalam diri Evelyn sebagai ibu. Itu sangat luar biasa. Nah, di tim sekarang kita sudah buat sekolah minggu. Sekolah minggu, maka kemarin saya ngomong sama Hera, ya, anakmu sekarang usia sekolah minggu. Coba, saya berharap kamu terinspirasi dengan itu. Kamu masuk di sekolah. Masuk. Dengan sungguh-sungguh sebagai hati seorang ibu. Bukan karena apa-apa, dengan hati seorang ibu. Maka saya berharap nanti sekolah minggu juga seperti teens kita saat ini. Dengan masuknya Hera di sana. Youth. Kemarin saya juga ngomong bersama Putra. Put, kamu harus terus mendewasakan youth. Saya punya beban di situ. Kamu harus masuk dengan kuat. Youth kita masih cukup banyak. Kita bisa kuatin di sana. Kemudian juga masalah yang berhubungan dengan SMK, dengan Komsel. Semuanya saya ajak teman-teman untuk bergandengan tangan. Karena ini sudah tanda bahaya di gereja. Sampai saat ini konseling pranikah masih saya pegang sendiri. Saya berusaha untuk bisa membekali anak-anak muda ini. Karena tidak ada pelajaran, baik di rumah maupun di tempat lain, untuk mengajari mereka dengan peran sebagai suami dan istri. Kemudian konseling. Konseling saya bersyukur ini Angie dan Ruben ikut di dalam pelatihan konseling yang diadakan oleh GBI. Saya berharap nanti konseling kita juga diperkuat kalau mereka sudah menyelesaikan itu. Selain daripada yang saya sampaikan, saya bersyukur di Keduya itu banyak sekali orang-orang yang dengan sepenuh hati, walaupun kita jumlahnya tidak banyak, tapi pengerja-pengerjanya melakukannya dengan sepenuh. Itu mungkin kalau pinjam istilahnya Pak Suwito kemarin, ada spirit of excellence. Jadi kita bersyukur sekali dengan adanya teman-teman. Istilahnya passing the baton to the next generation. Kita harus menyalurkan tongkat estafet itu kepada generasi yang baru. Maaf, kita perlu mencontoh dari keluarga Pak Daud dan Bu Santi Cibubur yang setia bersama dengan anak-anak mereka melayani Tuhan. Hanya beberapa saja yang melakukan hal itu. Buat Pak Daud dan Bu Santi terus menjadi teladan bagi kita semua.